para moderator, Dr. Diki Armen Hanafi SPJP sebagai Presiden INAHLS. Selamat malam kepada seluruh peserta webinar series Indonesian Heart Rhythm Society 2020. Sesuai schedule, malam ini kita akan membahas dua topik. Itu yang pertama, how to choose between single chamber or dual chamber pacemaker, yang akan dibawakan oleh Dr. Ignatius Jensen, dan yang kedua, CRT versus Optimal Medical Therapy for Heart Failure, yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Yamin. Langsung saja saya perkenalkan moderator kita pada malam hari ini, Dr. Alexander Edo Tondas, SPJP Konsultan. Beliau saat ini aktif sebagai konsultan elektrofisiologi di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein di Palembang, Sumatera Selatan. Kepada Dr. Edo, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, selamat malam. Dokter sekalian, sejawat sekalian, selamat datang sekali lagi ke serial webinar yang selalu setia dihadirkan oleh Indonesian Heart Rhythm Society atau INHRS. Malam ini kita kedatangan dua orang pembicara kondang. Yang pertama, sesi pertama nanti akan dibawakan oleh Dr. Ignatius Jansen. Beliau adalah seorang elektrofisiologi yang sekarang berpraktek secara aktif di RSUD Tangerang dan Eka Hospital BSD. Dan kemudian nanti setelah topik yang pertama, nanti akan ada pembicara kedua yaitu Dr. Muhammad Yamin, SPJP Konsultan. Beliau saat ini adalah seorang elektrofisiologi senior di RSCM Mangunkusumo dan juga di Eka Hospital BSD Tangerang. Pada malam hari ini kita mendapatkan dua topik yang sangat lengkap ya, mulai dari sehubungan dengan pacu jantung, mulai dari satu kabel, dua kabel, tiga kabel, yaitu CRT. Topik pertama ini akan membahas kapan kita menggunakan single chamber pacemaker dan kapan kita menggunakan dual chamber pacemaker. Kami persilakan pembicara pertama, Dr. Ignatius Jansen. The time is yours, waktunya 20 menit. Terima kasih, Dr. Edo. Saya share screen saya. Sudah bisa lihat dengan jelas? Bisa ya jelas, Dr. Jansen. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam sejawat sekalian. Malam hari ini, terima kasih untuk panitia yang mempercayakan saya untuk bicara pada device management. Saya bagian pacemaker, single dual chamber, nanti bagian yang sulit sama Dr. Yamin. Jadi, ini outline pembicaraan saya. Kita akan bicara mengenai cardiac conduction system. Kemudian kita bicara tentang bradycardia dan conduction disorder. Kemudian juga diagnosis dan evaluation dari bradycardia. Kemudian introduksi dari pacemaker, apa itu pacemaker, dan kapan kita pilih single chamber dan kapan kita pilih dual chamber pacemaker. Nah, ini adalah dua guideline yang saya pakai dalam menyusun presentasi ini, yaitu ada dari ACCAA tahun 2018, dan yang lebih lama ini adalah dari ESC tahun 2013 mengenai cardiac pacing dan resinkronisasi. Tahun 2018 ini sudah menyangkut, sudah memasukkan juga ada his bundle pacing di sana. Ya. Sebagai pemicu, ini adalah pasien saya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Pasien dirujuk 71 tahun dengan laki-laki datang dengan sinkop yang sering atau frequent sinkop. Mungkin Mas Hamid bisa tolong ditampilkan poolingnya. Kira-kira kalau pada pasien ini pacemaker jenis apa yang harus kita pasang? Pasien jelas bradikardi. Kemudian kita lihat kalau di sini atrial rate-nya masih cukup baik ya. Ya, kemudian tapi ventricular rate-nya yang sangat bradikardi. Silakan mungkin sejawat sekalian bisa mengisi polling. Oke, kalau dari sini
18 orang menjawab dual chamber, sisanya menjawab single chamber baik atrial maupun ventrikular. Satu lagi, pasien ini juga dirujuk ke saya dengan 63 tahun usianya dengan palpitasi dan recurrent sinkop. Kalau kita lihat EKG-nya adalah EKG atrial fibrilasi, kemudian dengan slow ventricular response. Mungkin sejawat bisa isi di pooling kira-kira pacemaker apa yang dibutuhkan pada pasien ini? Apakah single chamber atrial pacemaker, single chamber ventricular pacemaker, atau dual chamber pacemaker pada pasien ini? Silakan. Oke, mungkin bisa ditampilkan, Mas Hamid, hasil poolingnya. Iya, dari hasil pooling 42 sejawat memilih dual chamber pacemaker. Kuncinya salah satu dari pasien ini kita pasang single chamber dan salah satu dari pasien ini dipasang dual chamber. Ya, nanti kita akan bahas dalam diskusi selanjutnya. Jadi topik pertama kita mengenai cardiac conduction system, mungkin sedikit review saja. Saya yakin sejawat juga cukup familiar kalau jantung kita itu mempunyai sel yang mempunyai otomatisitas, yaitu sinus atrial node yang letaknya di atrium kanan berbatasan dengan superior vena cava. Dan sinus node ini mempunyai otomatisitas 70 kali sampai 80 kali per menit. Kemudian akan menyebar ke atrium dan di sini kita akan melalui AV node. AV node juga merupakan sel konduksi khusus yang mempunyai otomatisitas 40 kali sampai 60 kali per menit. Kemudian baru menyebar ke his bundle, kemudian ke Purkinje yang juga mempunyai otomatisitas kurang lebih 20 sampai 40 kali per menit. Ya. Tetapi karena sinus node merupakan pacu jantung alami yang mempunyai kecepatan paling tinggi, maka denyut jantung kita ditentukan oleh sinus node ini. Dan perlu diketahui kalau satu-satunya jalan elektrik dari atrial menuju ke ventricle itu hanya melalui AV node. Sehingga nanti kita lihat bagaimana kalau AV node ini bermasalah, itu juga salah satu indikasi untuk dilakukan pemasangan pacu jantung permanen atau permanen pacemaker. Ya, sekali lagi di sini kita lihat ya, kalau SA node ini akan menyebabkan depolarisasi dari atrium. Terlihat di EKG akan ada gelombang P, kemudian akan menyebar ke his bundle, kemudian dari his bundle akan terjadi depolarisasi dari ventricle. Di sini akan terlihat gelombang QRS dan depolarisasinya itu terjadi mulai dari apex ke basal. Sehingga di sini diharapkan darah akan diperas keluar melalui aorta atau melalui arteri pulmonalis. Sekali lagi yang terlihat di EKG ini itu bukan konduksi listrik, tetapi yang terlihat adalah depolarisasi. Dan karena ventricle ototnya lebih besar, lebih tebal dibandingkan atrium, maka gelombang QRS lebih besar daripada gelombang P. Ya, ini sedikit lagi ya, jadi gelombang P akan menyebabkan kontraksi atau depolarisasi dari atrial, kemudian diikuti oleh PR interval, di mana ada sedikit delay. Dalam hal ini memungkinkan darah dari atrium untuk mengalir ke ventricle terlebih dahulu sebelum terjadi kontraksi dari ventricle. Dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana ada AV sinkroni, yaitu atrium berkontraksi terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh ventricle. Ketika atrium berkontraksi, maka darah akan masuk dari atrial ke ventricle, dan setelah itu ventricle baru akan memompahkan darah keluar ke arteri besar, arteri pulmonalis atau ke aorta. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari bradikardi. Ada dua masalah yang kita temukan pada pasien dengan bradiaritmia. Yang pertama adalah masalah dari impulse formation apabila masalah tersebut kita temukan pada sinus node, di mana terjadi
fibrosis pada usia tua atau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan sinus node tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga tidak bisa membentuk impuls yang digunakan sebagai penentu dari heart rate jantung kita. Yang kedua adalah terkait dengan konduksi. Karena satu-satunya jalan dari atrial menuju ke ventricle, satu-satunya jalan listrik dari atrial ke ventricle adalah melalui AV node, maka apabila AV node bermasalah, ya, pada AV block atau derajat 1, 2, atau 3, maka impuls juga akan mengalami gangguan, dan ini merupakan salah satu indikasi juga untuk dilakukan pemasangan alat pasu jantung atau permanent pacemaker. Jadi ada impulse formation, di sini bisa terdiri dari sinus arrest, sinus bradycardia, chronotropic incompetence, artinya pada pasien ini tidak bisa mencapai 80% daripada denyut maksimal pada usianya. Ya, atau braditaki syndrome, di mana ada sinus bradikardi, mungkin disertai dengan atrial takikardi, atrial fibrilasi, atau prematur atrial contraction. Nah, sedangkan kalau bradiaritmia dari impulse conduction, kita temukan adanya exit block atau kelainan di AV block, baik first degree, second degree type 1, 2, ataupun 3, ataupun vascular block. Jadi ini adalah masalahnya di konduksi atau di aliran atau di jalur konduksi dari jantung. Ya. Apabila kita temukan pasien dengan kecurigaan bradikardia, maka kita harus lakukan ada beberapa pemeriksaan yang harus kita evaluasi pada pasien tersebut. Apabila pasien datang dengan persisten bradikardia, maka standar EKG itu cukup. Tetapi apabila pasien datang dengan intermittent bradikardia, tetapi kita bisa dapatkan gambaran EKG pada saat beliau bradikardi atau pasien bradikardi, maka kita bisa gunakan standar EKG atau kita perlu tambah pemeriksaan lain, misalnya dengan EKG monitoring yang lebih panjang. Contohnya adalah Holter monitoring, atau yang bisa sampai 1 minggu, atau bahkan kita bisa tambahkan implantable loop recorder, bisa sampai beberapa bulan atau sampai beberapa tahun. Tetapi apabila pasien datang dengan keluhan yang kita curigai sebagai bradiardia akibat bradikardi, tetapi kita tidak dapatkan EKG documented pada pasien tersebut, maka kita bisa lakukan provocative test, atau kita bisa lakukan pemeriksaan elektrofisiologi untuk memastikan apakah pasien ini membutuhkan pemasangan alat pacu jantung permanen atau permanent pacemaker. Ya, ini adalah beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, baik dari EKG biasa, implantable loop recorder, external loop recorder, home telemetry, atau implantable loop recorder. Ini adalah pemeriksaan yang kita lakukan secara pasif, sedangkan sisi sini adalah kita lakukan secara aktif, di mana kita lakukan carotid sinus massage untuk melihat pengaruh parasimpatis pada pasien ini, field table untuk melihat apakah ada cardio-inhibitory efek pada pasien tersebut yang sinkop. Kita lakukan pemeriksaan exercise test atau elektrofisiologi study. Exercise test misalnya untuk pada pasien dengan AV block 2:1, misalnya kita mau menentukan apakah kelainannya di nodal atau di infranodal. Apabila kelainannya karena duanya mempunyai efek yang berbeda. Kalau kelainannya di infranodal, maka exercise testnya akan menunjukkan perburukan saat exercise, dan ini adalah indikasi untuk pemasangan pacemaker. Sedangkan kalau pada exercise test di mana AV block 2:1 perbaikan, ini kita curigai kelainannya hanya di AV node dan tidak perlu atau belum perlu dilakukan pemasangan pacemaker. Jadi kita bisa lihat kalau keluhannya sering, mungkin kita bisa lakukan Holter 24 jam. Kalau keluhannya lebih jarang, kita bisa Holter yang lebih lama, atau bahkan yang keluhannya sangat-sangat jarang, kita bisa pakai implantable loop recorder, itu seperti Holter yang ditanam di bawah kulit, bahkan bisa sampai tahunan, bisa sampai 3 tahun. Misalnya pada pasien-pasien yang kelainannya sangat jarang, tetapi sangat signifikan. Misalnya setiap kali keluhan, pasien pingsan, sinkop, atau bahkan sampai kejang, dan lain sebagainya, kita sangat yakin kalau misalnya keluhan pasien itu karena ada kelainan aritmia, misalnya salah satunya bradikardi, kita bisa pasang implantable loop recorder. Ini adalah pacemaker. Ya, kita sedikit belajar tentang pacemaker. Kalau di sini adalah pulse generator, dan di sini adalah lead. Ya. Pulse generator ini adalah baterai dari pacemaker, sedangkan lead ini adalah
kabel yang nanti ditanamkan di jantung. Di sini ada 2 kabel, jadi bisa single chamber yang ditanamkan satu ruang jantung aja, atau bisa dual chamber. Dual chamber itu berarti ditanam di atrium dan di ventricle. Ya. Lead ini fungsinya selain sebagai pacing, dia juga bisa sebagai sensing. Jadi dia men-sense, artinya dia mendeteksi kalau misalnya ada irama atau ada intrinsik dari jantung, dia tidak akan pacing. Ya. Ini pada gambaran radiologi kita bisa lihat bagaimana pacemaker ini generator ditanam di hemitoraks sebelah kiri, kemudian dual chamber, yang satu ditanam di atrium kanan, yang satu ditanam di ventricle sebelah kanan. Ya, ini sekali lagi ada dual chamber pacemaker di mana satu ditanamkan di atrium kanan, satu ditanamkan di ventricle kanan. Untuk yang belum familiar sejawat, jadi pacemaker ini kita menggunakan akses vena, bisa vena subclavia, vena axillaris ataupun vena cephalica di sini. Ya, kemudian kita memasuki vena cava superior, kemudian dari sini kita memasukkan lead ini baik ke atrium kanan ataupun ke ventricle kanan. Nanti kalau Dr. Yamin akan menjelaskan kalau CRT itu menggunakan 3 lead, satunya akan dipasang di sinus coronarius. Ini adalah single chamber pacemaker yang leadnya ditanamkan di ventricle saja, dan yang satu lagi adalah pacemaker yang ditanamkan single chamber yang ada ditanamkan di atrium kanan saja. Ya, karena pada pasien ini kita harapkan AV node-nya masih cukup baik. Karena kelayanannya hanya aja di sinus node saja, sehingga kita tanamkan di atrium kanan, kita harapkan atrium kanan ini, lead ini akan bisa memberikan impuls yang cukup, sehingga nanti akan bisa dikonduksikan lewat AV node dan akhirnya bisa ke ventricle. Ya, sedikit EKG pacing, ya ini single chamber, kita lihat kalau yang di pacing itu adalah atrium saja, kita lihat ini pacing spike-nya sebelum gelombang P, berarti ini yang di pacing hanya atrium saja. Ya, sedangkan ini adalah yang di pacing hanya ventricle saja, single chamber, dan ini kita bandingkan kalau dual chamber pacemaker, yang di pacing itu ada di atrium dan juga ada di ventricle. Tetapi ini kita menggunakan mode unipolar, di mana spacing spike-nya bisa lebih terlihat dengan jelas, sedangkan kalau yang bipolar mungkin akan sedikit lebih kecil. Ini sedikit saja, mungkin saya akan bahas pacing nomenklatur yang paling sering, yaitu AAI, R, VVI, R, atau DDR. Ya, AAI atau VVI ini adalah single chamber, sedangkan yang DD adalah dual chamber. Jadi pada pasien dengan pacemaker, jadi fungsi pacemaker itu tidak hanya untuk pacing saja, tetapi fungsi pacemaker itu juga sensing. Jadi kalau kita pasang suatu pacemaker, biasanya pacemaker itu fungsinya dia standby. Jadi kalau kita pasang di lower rate-nya atau rate terendahnya 50 atau 60, kalau didapatkan denyut intrinsik dari pasien kurang dari 50 atau 60, dia baru akan pacing. Sedangkan kalau misalnya pacemaker atau intrinsiknya itu didapatkan lebih dari 60, misalnya pasiennya bradikardinya hanya intermittent, pada waktu malam saja atau pada waktu siang saja, sehingga pada waktu hari-hari yang lain denyutnya bisa di atas 60. Berarti pada saat itu pacemaker tidak akan bekerja. Sekali lagi, selain fungsi dari pacing, dia juga bisa sensing, dia mendeteksi apakah ada intrinsik atau tidak. Kalau ada intrinsik, maka pacemaker tidak akan bekerja. Dia akan menginhibit di sini. Ya. Sedangkan kalau misalnya tidak ada intrinsik atau tidak ada denyut dari jantung alami, maka akan di-pacing dari pacemakernya. Ya. Kalau AAI ini berarti dia fungsi pacingnya ada di atrium, fungsi sensingnya ada di atrium. Kalau dia bisa mensensi, maka dia inhibit. Kemudian R ini adalah rate responsif, di mana denyut jantungnya akan mengikuti dari aktivitas dari pasien. Jadi seperti pacemaker alami kita, jadi kalau kita bergerak aktivitas fisik, misalnya jalan atau naik tangga, maka denyut jantung akan mengikuti. Sedangkan kalau VVIR di sini, berarti pacingnya, sensingnya akan ada di ventricle, sedangkan kalau di DD, ini artinya pacing dan sensing baik ada di atrium, juga ada di ventricle.
Ini sedikit EKG pada pacing. Jadi tadi saya sudah jelaskan bagaimana seperti ini kita lihat kalau pacingnya itu ada di atrium atau ada di ventricle. Ya, tetapi pasien dengan dual chamber pacemaker bisa datang dengan EKG yang 4 ini, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau pasien post pemasangan dual chamber pacemaker dengan seperti ini bukan berarti pacemakernya tidak bekerja. Misalnya sejawat di konsul, di UGD dilihat pasien dengan riwayat pacemaker tapi EKG-nya seperti ini. Nah, kemudian curiga, jangan-jangan pacemaker tidak bekerja, belum tentu. Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Karena tadi sudah dijelaskan kalau pacu jantung kita atau pacu jantung itu lead-nya itu tidak hanya sebagai fungsi pacing, tapi dia juga fungsi sensing. Kalau dia bisa mendeteksi ada denyut intrinsik, maka dia tidak bekerja. Jadi kalau muncul seperti ini, artinya pacemaker bisa mendeteksi intrinsik dari P dan intrinsik dari QRS. Maka pacing-nya tidak bekerja. Sedangkan sebaliknya, kalau pada pasien seperti ini, dia intrinsik baik dari P atau dari QRS tidak terdeteksi, sehingga baik atrial maupun ventrikular, lead-nya dua-duanya akan bekerja, akan memberikan pacing. Kalau yang ini, artinya hanya lead atrial yang bekerja, sedangkan lead ventrikularnya tidak bekerja, karena dia bisa mendeteksi intrinsik dari ventrikular. Sebaliknya yang di sini, lead atrialnya tidak bekerja karena bisa mendeteksi adanya intrinsik dari atrium, sedangkan yang ventrikularnya tidak ada, sehingga pacing di ventricle. Nah, pada dual chamber pacemaker, kita bisa mendapatkan adanya AV sinkroni, seperti denyut jantung alami kita, yaitu P diikuti oleh QRS. Ya, itulah pentingnya bagaimana dual chamber ini bisa menjaga AV sinkroni. Jadi A atau P akan didapatkan sebelum QRS. Oke, ini adalah single chamber dual chamber pacemaker. Ya, kalau di guideline 2018 pada single chamber pada SND itu hanya 2 tempat. Tempat yang pertama itu di sini, single chamber ventricular pacing. Kalau pada apa? Pada pasien yang kita harapkan pacingnya akan sedikit. Ya, mungkin dia bradikardinya intermittent dan cuma sedikit saja, mungkin hanya 2 atau misalnya 2% atau 3% dari 24 jam. Ya, mungkin kita bisa pasang single chamber pacemaker. Atau pasien dengan signifikan comorbidity, misalnya pasien tua, kemudian juga pasien juga prognosisnya mungkin tidak baik, misalnya dengan CA yang sudah paliatif, yang kita harapkan tidak akan survive dalam jangka waktu panjang, mungkin kita pasang single chamber pacemaker. Atau kita juga bisa pasang apabila kita dapatkan pasien dengan kelainan sinus node dysfunction, tetapi AV node-nya normal. Ya, AV node nggak ada masalah, jadi kita hanya berikan pacing di atrium saja, dan itu sudah cukup. Sedangkan kalau pada AV node, ya, ini saya perjelas ya, AV node single chamber pacemaker itu hanya ada 2. Yang pertama ini dan yang kedua di sini. Ya. Jadi single chamber pacemaker yang ini sama tadi juga kalau AV node. Jadi infrequent pacing dan significant comorbidities single chamber cukup. Atau yang kedua pada pasien dengan AF, ya, pada pasien dengan AF kita tidak perlu atrial lead. Kenapa? Pada permanen AF, karena atrialnya fibrillating, rate-nya bisa 300 sampai 400. Jadi tidak akan ada gunanya kita pasang atrial lead di situ. Jadi cukup ventricle saja. Jadi kalau menurut guideline, ya single chamber pacemaker itu hanya dipakai pada pasien yang minimal pacing atau dengan comorbid kita pasang di ventricular, atau pasien dengan sinus node dysfunction dengan normal AV conduction kita pasang di atrial. Cukup di atrial saja karena kelainannya di sinus node aja, atau pasien dengan permanen atrial fibrilasi, di mana kita pasang di ventricular saja karena atrial rate-nya fibrillating. Nah, sekarang masalahnya pada pasien dengan single chamber ventricular pacing adalah pasien dengan single chamber ventricular pacing ini, ventricle akan berkontraksi atau akan pacing tanpa mempedulikan dari atrial. Jadi pacemaker akan menghantarkan pacing ke ventricle tanpa peduli dengan atrial. Jadi kita lihat di sini atrialnya di sini normal, ya,
tetapi ventrikelnya seakan-akan jalan sendiri-sendiri. Jadi ada satu episode di mana atrial akan jatuh saat ventricular juga pacing. Jadi pada saat inilah ventrikel berkontraksi, atrium juga berkontraksi. Akibatnya yang terjadi adalah darah dari atrium tidak bisa masuk ke ventrikel dan akan balik ke pulmonal. Nah, ini yang disebutkan sebagai pacemaker syndrome. Ya, karena single chamber ventricular pacing ini akan meningkatkan dari AF, kemudian tidak bisa memberikan AV sinkroni seperti tadi, karena dia akan berkontraksi atau memberikan kontraksi ventrikel tanpa mempedulikan dari atrial. Prone untuk pacemaker karena bisa terjadi bersamaan atrial dan ventricular juga kontraksi dan bisa menyebabkan negatif fisiologi consequence karena ventricular disinkroni karena RV-nya dikontraksi lebih dulu dibandingkan LV. Dan worsening kalau misalnya ada mitral atau tricuspid regurgitasi. Ya, sedikit. Dr. waktunya 3 menit lagi. Ya, tinggal 3 slide lagi. Jadi pacemaker syndrome ini adalah tadi ya, pada pasien-pasien yang dipasang single chamber, terutama ventricular, yaitu bisa menyebabkan adanya keluhan memperparah keluhan regurgitasi, kemudian ada keluhan-keluhan seperti gagal jantung, ya cepat capek, tidak tolerate terhadap exercise, juga hipotensi. Dan pada most trial kejadian ini adalah kurang lebih 18% pada single chamber ventricle dan 31%-nya switch ke dual chamber. Pada PACE trial juga 26% akan switch dari ventricular single chamber ke dual chamber. Jadi pada pasien dengan SND memang lebih banyak direkomendasikan pada atrial based pacing, yaitu single chamber atrial AAI atau DDD. Ya, balik lagi pada pasien tadi ya. Jadi kalau pasien ini kita lihat adalah pasien total AV block, ya. Pasien total AV block tidak termasuk salah satu indikasi untuk single chamber. Jadi pada pasien ini pasti adalah dual chamber pacemaker yang harus kita pasang pada pasien ini. Ya. Sedangkan pada kasus yang kedua kita dapatkan pasien AF, ya. Ini adalah pasien yang indikasinya untuk single chamber pacemaker ventricle karena seperti sudah dijelaskan tadi atrial rate-nya fibrillating rate-nya bisa sampai 300-an sehingga tidak ada gunanya kita pasang pasien AF dengan dual chamber. Secara konklusi ya sejawat sekalian dan juga Bapak moderator, jadi bradiarrhythmia adalah problem yang diakibatkan adanya masalah di impulse formation maupun impulse conduction. Dan pacemaker atau alat masuk jantung adalah alat yang bisa digunakan untuk mengembalikan fungsi jantung, terutama dalam hal heart rate, mengembalikan heart rate ke fungsi normal, yaitu saat istirahat 60 kali sampai 100 kali. Dual chamber pacemaker mempertahankan fungsi sinkroni, ya, jadi AV sinkroninya tetap dipertahankan, di mana atrial ventricular sinkroninya tetap dipertahankan. Tetapi single chamber pacemaker tetap masih bisa berguna pada beberapa kondisi yang sangat terbatas, hanya 3 kondisi saja tadi. Dan pacemaker syndrome atau sindrom pacemaker itu harus juga menjadi perhatian terutama pada pasien-pasien yang kita pasang pacemaker single chamber di ventricle. Saya rasa itu presentasi saya. Saya kembalikan lagi ke Dr. Edo, moderator. Terima kasih. Terima kasih, selamat Dr. Jansen. Presentasi yang sangat komprehensif. Dapat diselesaikan secara efektif menjelaskan bagaimana indikasi yang tepat untuk pacu jantung single chamber dan dual chamber. Mengingat waktu, kita akan langsung melanjutkan ke pembicara berikutnya, yaitu Dr. Muhammad Yamin, yang akan menjelaskan tentang pacu jantung 3 kabel atau CRT, bagaimana perbandingannya dengan menggunakan obat-obatan. Dan untuk peserta, kami ingatkan kembali untuk pertanyaan dapat disampaikan pada kolom Q&A atau kolom chat di bawah ini. Dr. Yamin, waktunya 20 menit, the time is yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Dr. Edo atas introduksinya. Selamat malam para peserta. Sudah bisa dilihat slide saya, Dr. Edo? Oke, Dok. Sudah kelihatan, tapi mungkin bisa di-set ke presenter view. Oke, sekarang sudah, Dok. Silakan. Ya, malam ini tugas saya menjadi lebih enteng karena saya sebagai orang kedua
sebagai bicara dan sebagai orang ketiga nanti. Orang ketiga itu tinggal menambahkan satu kabel pacu dari dual chamber pacemaker Dr. Jansen. Perjawat sekalian, saya hari ini akan berbicara tentang, bergerak nggak slide nih Dr. Edo ya? Oh ya. Nah, judul awal saya adalah CRT versus optimal medical therapy. Nah, saya kira setelah saya renung-renungkan, saya kira bahwa CRT ini tidak dalam posisi untuk ditandingkan dengan terapi obat-obatan, tapi lebih ke arah dipersandingkan. Jadi saya rubah menjadi CRT and optimal medical therapy in heart failure. Pada sejauh ini outline pembicaraan saya malam ini, kita mulai dengan introduksi, klasifikasi, kemudian bagaimana cara kita mengoptimalkan persiapan sebelum dilakukan pemasangan CRT, saat implan dan post implan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa heart failure ini adalah suatu kelainan atau satu sindroma yang ditandai oleh adanya keluhan sesak nafas, fatigue, oleh karena adanya kelainan pada fungsi jantung, apakah fungsi sistolik atau fungsi diastolik. Oleh karena itu bahwa tata laksana heart failure ini pada prinsipnya tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, harus melibatkan tim yang banyak. Nah, sedikit bicara soal epidemiologi, kita tahu bahwa dari tahun ke tahun, angka kejadian atau prevalensi heart failure itu semakin meningkat. Pada tahun 2030 diperkirakan akan terdapat 30 juta ya kasus di dunia. Nah, untuk Asia sendiri kita lihat bahwa prevalensinya itu berkisar antara 3-6% dan Indonesia kita lihat berada pada posisi sekitar 5,9%. Dan diperkirakan ada sekitar 13,6 juta kasus di Indonesia. Nah, para sejawat sekalian, saya sedikit mengulang tentang evolusi konsep pemahaman teori dan tata laksana gagal jantung. Ini penting untuk kita bisa berorientasi kira-kira kenapa kita akan sampai kepada titik melakukan suatu pemacangan pacu jantung atau CRT pada gagal jantung. Di awal 80-an, gagal jantung itu dikenal atau dianggap sebagai suatu pump failure atau gagal pompa. Oleh karena itu, saat itu terapi yang menjadi primadona adalah digoxin. Kemudian tahun 80-an berkembang teori tentang adanya kegagalan neurohumoral atau neurohormonal, maka pada saat itu berkembanglah obat-obatan seperti ACE inhibitor, ARB, beta blocker, dan terakhir sampai saat ini ada satu lagi jenis valsartan sacubitril yang juga berfungsi menghambat angiotensin juga anefilisin. Nah, pemahaman tentang gagal jantung selanjutnya semakin berkembang. Yaitu sampai pada sekitar tahun 2000-an bahwa gagal jantung itu dipahami sebagai suatu elektrik. Halo, selamat malam Dr. Pastinya digunakan untuk pengobatan diabetes. Oleh karena itu saya mengulang kembali bahwa kita harus ingat heart failure adalah suatu pendekatan tim, jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Para sejawat di primary care atau pada dokter keluarga tentu punya peran, dokter jantung, kemudian sebelum pasien yang sampai pada heart specialist atau sampai kepada kita elektrofisiologis untuk dilakukan pemasangan alat dan lain, tentu ada peran kita masing-masing. Nah, saya akan bahas di mana peran kita masing-masing dalam konteks hal tersebut. Nah, sebelum kita berlanjut, kita perlu mengetahui sedikit klasifikasi. Ada dua klasifikasi utama gagal jantung yang saat ini dianut. Yang pertama adalah klasifikasi dari European Society of Cardiology yang membagi heart failure dalam 3 kelompok, yaitu berdasarkan ejection fraction atau kekuatan pompa ventrikel kiri. Kalau di bawah 40 kita kenal sebagai heart failure with reduced ejection fraction. Kalau 40 sampai 49 sekedar sebagai mid range, kemudian yang di atas 50% kita kenal dengan heart failure with preserved ejection fraction. Nah, dalam konteks CRT kita hanya bicara pada
heart failure dengan reduced ejection fraction. Sedang ini dia salah satu contoh ekokardiografi pasien dengan reduced ejection fraction, ya, kita lihat kontraktilitas LV sangat jelek, sekitar 25%. Nah, dari ACC-AH, klasifikasi atau penggolongan heart failure dibagi dalam 3 stadium, yaitu stadium A, stadium B, stadium C, dan stadium D. Pada stadium A dan B, itu pasien belum mendapatkan gejala-gejala heart failure. Pada stadium A, dia hanya punya risk factors, misalnya hipertensi, DM, atau kegemukan. Pada stadium B, sudah dilaporkan kelainan struktural, misalnya HHD, hipertrofi, dan lain-lain, tapi belum menimbulkan gejala. Sedangkan pada stadium C, sudah terdapat kelainan struktural jantung dan sudah tertimbul gejala-gejala gagal jantung. Nah, kita akan fokus di sini, di stadium C pada klasifikasi ACC-AH, terutama pada klasifikasi dengan reduced ejection fraction. Pada sejawat sekalian, obat-obatan, begitu juga dengan CRT, itu harus sejalan, harus dikawinkan, harus disandingkan. Dengan target utama, yaitu setelah kita melakukan pemasangan alat ini, nanti yang akan saya bahas di depan, kita usahakan pasien ini masuk dalam kriteria responders, yaitu orang yang mengalami perbaikan. Perbaikan apa? Ada perbaikan klinis, ya, seperti pemberian fungsional kelas, peningkatan kualitas hidup, dan penurunan angka kematian. Ada juga parameter responders dari segi echo, peningkatan ejection fraction, kemudian penurunan dari left ventricle diastolic dimension dan left ventricle systolic volume index, dan parameter-parameter yang lain. Jadi inilah target utama kita. Tidak boleh kita pasang alat, terus kita tidak punya patokan apa yang ingin kita capai. Nah, bagaimana peran kita masing-masing? Nah, sebelum pasien sampai ke tim pemasangan CRT atau elektrofisiologis, ada peran dokter-dokter di primary care atau di lini terdepan untuk melakukan optimalisasi obat atau drug optimization. Kenapa demikian? Kalau kita lihat guideline 2017 dari ACC-AH, kita lihat pada step awal dari tata laksana gagal jantung adalah ini dia. Establish diagnosis, kemudian lakukan atau mulailah dengan GDMT. GDMT ini adalah Guideline Directed Medical Therapy. Jadi harus dioptimalkan. Disinilah peran kita. Apa obat-obat yang optimal? Yang kita lihat di sini ada ACE inhibitor atau ARB, kemudian beta blocker, diuretics, kemudian nanti ada mineralocorticoid antagonis, dan itu kita optimalkan. Baru kita boleh menganggap pasien ini kira-kira masih simptomatik atau tidak. Nah, begitu juga dengan guideline yang disampaikan oleh atau yang diterbitkan oleh Indonesian Heart Rhythm Society. Di sini juga kita lihat bahwa kriteria pemasangan terapi resinkronisasi jantung itu harus dilakukan setelah kita melakukan obat-obat yang maksimal. Nah, para sejawat sekalian, ada beberapa obat yang seyogianya masuk dalam kriteria indikasi kelas 1 di berbagai guideline. Ini adalah rangkumannya. Tadi sudah saya sebutkan, termasuk ACE atau ARB, diuretik, beta blocker, kemudian mineralocorticoid antagonis, kemudian ARNI, ini obat yang relatif baru yang kita kenal. Kemudian di kelas 2 ada ivabradin, ada hidralazin, dan lain-lain. Nah, ini harus masuk dalam strategi terapi kita di lini terdepan sebelum kita putuskan pasien ini akan masuk ke dalam suatu pasien yang tidak respon terhadap obat dan harus dilakukan suatu terapi dengan alat-alat. Nah, para sejawat sekalian, ini adalah suatu studi atau suatu survei yang dilakukan di Amerika tentang bagaimana pemakaian obat-obat heart failure dalam praktek sehari-hari. Kalau kita lihat, kelompok yang berwarna biru ini adalah kelompok yang mendapatkan dosis terapi yang maksimal atau 100%. Kalau kita lihat rata-rata apakah itu ACE inhibitor, ARB maupun beta blocker atau kombinasi ketiganya itu kurang dari 20%. Jadi masih sedikit sekali. Saya yakin juga di negara-negara Asia termasuk kita mungkin kekerapan atau adopsi obat-obat yang maksimal ini masih tidak maksimal, ya. Nah, ini adalah satu studi yang dilakukan oleh Komadja dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa eskalasi dosis, kemudian adopsi obat-obat yang sesuai dengan guideline tadi itu bisa memberikan penurunan mortalitas dan hospitalisasi atau perawatan ulang di rumah sakit. Jadi kita harus yakin bahwa obat saja sebenarnya kalau kita melakukan dengan baik itu sudah memberikan sesuatu yang bermakna pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Jadi selain obat-obatan, yang kedua adalah untuk mendapatkan pasien yang responder atau yang mendapatkan respon baik terhadap CRT tadi, kita harus bisa memilih pasien yang tepat. Kriteria pasien bagaimana yang kita akan kirim. Nah, para sejawat sekalian, ada satu fakta yang harus kita pahami bahwa
dengan obat-obat yang maksimal tadi, ternyata ada 35% pasien kita tetap tidak bisa mendapatkan respon yang baik secara klinis maupun secara ekokardiografi. Kenapa? Karena ternyata sekitar 35% pasien tadi mengalami yang kita kenal electrical dyssynchrony atau electrical failure, ya, dalam bentuk terutama ada left bundle branch block. Seperti pada EKG ini, kita lihat ada gambaran LBBB dengan durasi QRS yang sangat lebar. Dan akibat dari electrical dyssynchrony ini akan menimbulkan mechanical dyssynchrony. Kontraktilitas menurun, kemudian posisi regional contraction juga menurun. Pada ujung-ujungnya itu akan menurunkan curah jantung. Akibat menurunnya curah jantung, maka akan kaskade dari lingkaran setan gagal jantung akan dimulai. Dengan penurunan LV fungsi, maka akan terjadi penurunan blood pressure dan juga curah jantung. Akan diaktifkan mekanisme neurohormonal. Kemudian juga diaktifkan mekanisme saraf simpatis sehingga terjadi peningkatan preload dan afterload dan kerja jantung. Dan ini akan memperburuk LV dysfunction atau disfungsi ventrikel kiri. Nah, kita mulai dengan kasus nyata. Ini ada satu pasien yang baru-baru ini kita temukan. Pasien seorang pria umur 57 tahun, pasca pemasangan stent, kemudian datang dengan gejala gagal jantung dengan obat-obat yang sudah maksimal dan relatif maksimal menurut kita. Dan echo ditemukan ejection fraction 24%. Nah, ini EKG pada pasien ini. Mungkin saya minta pendapat dari para peserta semuanya. Kira-kira bagaimana gambaran EKG yang tampil saat ini? Apakah A, irama sinus normal dengan high degree AV block, B, LBBB dengan durasi kompleks yang lebar atau di sini kira-kira sekitar 160 ml, dan C semuanya benar. Silakan. Berapa menit lagi, Dr. Edo, waktu saya? Dr. Yamin, sekitar 8 menit lagi, Dok. Wah, iya. Bisa ditunjukkan hasilnya, Amit? Ya, mayoritas menjawab C. Saya kira benar ya. Jadi pada pasien ini, inilah satu pasien dengan karakteristik yang khas untuk indikasi dilakukan pemasangan CRT. Nah, para sejawat sekalian, kembali ke guideline yang tadi yang saya tunjukkan. Jadi setelah kita memberikan terapi obat yang maksimal atau sesuai dengan guideline directed medical therapy, baru kita beranjak untuk melakukan modalitas terapi yang lain pada pasien-pasien dengan kriteria yang kita sebutkan. Apa kriteria yang terpenting? Yang indikasi kelas 1 adalah pasien-pasien gagal jantung dengan reduced ejection fraction, yaitu ejection fraction di bawah 35%, dengan gambaran EKG LBBB dan durasi QRS 150 milisecond. Sedangkan kalau di antara 130 sampai 150 itu kelas 1B, ya. Nah, para sejawat sekalian, kalau kita lihat guideline yang ada saat ini dari berbagai international guideline, kita lihat bahwa umumnya yang memenuhi syarat sebagai indikasi kelas 1 untuk dipasang CRT atau terapi rekonstruksi jantung adalah pertama adalah pasien dengan QRS durasi di atas 150 dengan pattern atau dengan morfologi LBBB. Ya, itu saya kira hampir semua international guideline sepakat. Ya. Nah, kalau pasien dengan ini dia tadi saya ringkasannya saya kira ya baik itu ESC, ACCAH, saya kira rata-rata untuk yang di atas 150 itu pada posisi kelas 1A ya. Kalau yang antara 130, 149 itu kira-kira pada posisi kelas 1B. Nah, para sejawat sekalian, bagaimana dengan strategi saat dilakukan implan? Nah, saat dilakukan implan, yang dilakukan oleh elektrofisiologis adalah kita melakukan usaha memasang kabel pacu ventrikel kiri tadi atau CS lead itu di daerah yang paling lateral, yang paling delay, paling lambat. Nah, ini salah satu kasus tadi, pasien yang tadi kita ungkapkan di depan, kita lakukan venogram di sini, ya, venogram pada CS, kita lihat ada satu cabang lateral di paling kiri, dan kita pasang di sini adalah satu lead multi-point. Nah, keuntungan dari lead multi-point ini salah satunya adalah untuk kita bisa mencapai parameter yang baik. Karena kadang-kadang kalau kita mendapatkan lokasi yang di ujung ini saja, terjadi phrenic nerve atau threshold-nya tinggi. Nah, pada pasien ini kita mendapatkan kombinasi yang baik antara elektrode 1 dengan 4. Kita mendapatkan parameter yang optimal. Jadi dengan multi-point pacing atau multi-point lead, maka upaya-upaya untuk mendapatkan posisi lead ventricle kiri yang optimal itu bisa diraih. Nah, salah satu cara juga untuk mengukur apakah kita cukup
lateral atau cukup delay dari daerah ventrikel kanan, kita bisa melakukan pengukuran antara mulainya EKG surface atau EKG permukaan terhadap LV AGM atau left ventricular AGM. Kalau itu di atas 190, maka kita dianggap cukup lambat atau cukup delay. Jadi ini akan memberikan efek resinkronisasi yang maksimal. Nah, para sejawat sekalian, kembali ke kasus yang tadi, ini adalah EKG pre-CRT. Setelah kita pasang cardiac resynchronization therapy, kita mendapatkan EKG yang sebelah kanan relatif lebih sempit, positif di W1 dan negatif di lead 1. Nah, teknik-teknik untuk melakukan optimisasi pada alat atau pada CRT kita tadi banyak sekali, para sejawat sekalian. Jadi salah satunya adalah dengan multi-point pacing tadi, kita set satu VV delay yang speed, kemudian kita coba kombinasi antara distal, kemudian yang medial, ya medial 1, medial 2, 3, dan yang proksimal. Dengan teknik-teknik ini ada suatu pengukuran hemodinamik, dan kita pilih mana yang bisa membangkitkan tekanan ventrikel kiri yang paling baik, seperti dalam gambar ini yang biru, itulah yang kita pilih kombinasinya. Jadi nanti ke depan, teknik optimisasi ini akan kita pakai untuk mencapai suatu parameter yang optimal sehingga kita bisa mendapatkan respon yang baik pada pasien-pasien kita. Nah, bagaimana dengan post implant? Setelah kita kirim pasiennya untuk dilakukan CRT implant, biasanya pasien ini kita akan kembalikan kepada para sejawat di lini primer, ya, atau di yang merujuk. Nah, tapi memang sebelum kombinasi yang harus kita lakukan adalah antara obat dan optimalisasi alat-alat tadi. Nah, teknik yang kita pakai untuk melakukan optimalisasi adalah dengan melakukan programming. Banyak sekali tekniknya, terutama dengan echo, yaitu dengan melakukan setting VV delay, IV delay, dan macam-macam. Dan ini biasanya kita lakukan hanya pada pasien-pasien yang tidak respon. Kalau pasiennya respon, biasanya kita lakukan setting yang standar saja. Nah, para sejawat sekalian, jangan lupa setelah pasien ini mendapatkan CRT, obat-obat tidak boleh kita lupakan, ya. Ini salah satu survei juga di Eropa kalau saya tidak salah, ya. Kita lihat bahwa sampai 4 tahun pemasangan CRT pun pasien-pasien ini rata-rata masih mendapatkan obat-obat yang maksimal, walaupun yang mendapatkan terapi dosis lebih dari 50% itu sekitar 50% sampai 60% saja, yaitu pada yang garis merah. Jadi rata-rata memang untuk obat-obat tertentu kelihatannya persentase pemakaian obat itu tidak bisa lebih dari 50-60%. Nah, kalau kita bisa mencapai angka ini, saya kira pasien-pasien yang kita pasang akan mendapatkan respon yang baik. Nah, ini salah satu hasil survei tadi bahwa untuk pasien-pasien yang berhasil tetap pada dosis obat tertentu sampai 100%, misalnya yang biru ini beta blocker, ACE atau ARB, kita lihat bahwa survivalnya atau kesintasannya jauh lebih baik kalau dia dosisnya tidak mencapai 100% dari target. Jadi itulah upaya yang harus kita kerjakan atau yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, para sejawat sekalian, sebagai kesimpulan, moderator yang saya hormati, saya hanya menyimpulkan dengan satu gambar ini saja bahwa CRT dan obat-obatan, apakah itu obat yang maksimal yang kita sebut dengan optimal medical therapy atau guideline directed medical therapy, itu adalah sesuatu yang harus berjalan bersama-sama dan dikerjakan bersama-sama oleh satu tim. Jadi bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Jadi walaupun pasiennya telah kita pasang CRT, maka obat-obatan jangan dilupakan sesuai dengan apa yang sudah dipandu oleh guideline yang saat ini kita punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Yamin. Mendengar presentasi Dr. Yamin, suaranya dalam itu memudahkan sekali kita untuk mendalami materi, Dok. Jadi intinya adalah it takes two for tango, ya, Dok. Jadi kita perlu tetap pertahankan obat yang optimal dan juga alat CRT dapat membantu mengoptimalisasi sinkronisasi daripada pasien-pasien dengan gagal jantung, terutama dengan yang mengalami left bundle branch block. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A kita. Jadi selamat malam dokter, ingin bertanya apakah semua alat EKG dapat mendeteksi pacing pada pacemaker? Kemudian apa boleh dilakukan kardioversi atau DEFib pada pasien tidak stabil yang terpasang pacemaker? Dan berapa jarak yang tepat dari pacemaker dengan PET untuk DEFib? Mungkin dari Dr. Jansen yang bisa beri komentar dulu, mungkin Dok. Oke, terima kasih Dr. Edo. Jadi yang ditanya apakah semua EKG bisa mendeteksi
Ya, semua EKG bisa digunakan untuk mendeteksi apakah pasien menggunakan pacemaker atau tidak. Tetapi seperti tadi yang sudah dijelaskan, belum tentu akan terlihat. Pertama, bisa saja pacemaker itu dalam kondisi sensing saja, jadi karena intrinsic rate-nya cukup tinggi, sehingga tidak keluar pacing-nya pada saat pasien tersebut. Atau yang kedua, bisa jadi juga pasien dengan mood bipolar, di mana pacing spike-nya itu lebih kecil, sehingga sulit bagi kita untuk melihat dengan jelas kalau misalnya kita tidak aware pasien tersebut dengan alat pacu jantung atau pacemaker, seperti itu. Kemudian kalau pertanyaan kedua, kalau misalnya ada pasien walaupun dengan pacing dengan pacemaker, tetapi kalau didapatkan adanya hemodinamik tidak stabil atau aritmia yang menyebabkan hemodinamik tidak stabil, maka tetap indikasi untuk dilakukan kardioversi. Seperti itu. Itu ada pertanyaan jarak yang tepat antara PET dengan alat defib-nya. Sorry? Jarak pacemaker dengan PET untuk defib mungkin apa? Oh, oke. Yeah. Saya nggak pernah baca spesifik sih ya jarak yang tepat sehingga untuk jauh itu. Tapi kan memang kalau umumnya sih kita pasang defib itu kan dari arah kanan ke satu lagi ditaruh di apex ya, basal, satu lagi ke apex seperti itu. Jadi kalau misalnya pacemaker-nya ada di hemitoraks kiri sebenarnya sih cukup jauh. Tapi sejujurnya saya tidak pernah baca mengenai berapa jauh jaraknya pada pasien yang dipasang pacemaker untuk dilakukan defibrilasi. Mungkin Dr. Yamin pernah baca? Ya, yang saya pernah baca ya sekitar 30 cm dari pas generator yang aman, kata demikian. Oke. Baik, ini halo? Ya. Oke, saya pikir tadi terputus ini atau tidak. Baik, ini banyak sekali ternyata pertanyaan yang masih masuk. Kita mungkin langsung satu persatu. Mungkin ini sedikit ya arahkan ke Dr. Yamin ya. Ini ada sedikit keluar dari topik ini. Bagaimana tanggapan dokter mengenai cardiac contractility modulation atau CCM pada terapi heart failure? Apa Dr. Yamin ada pengalaman dok untuk CCM ini dok? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Ini salah satu modalitas yang dicoba ya. Kita tahu bahwa terapi heart failure ini banyak sekali. Sampai nanti ujung-ujungnya sampai LVAD dan transplant. Ya, salah satunya memang CCM. Saya terus terang tidak punya pengalaman sama sekali terhadap alat ini atau model ini. Tapi saya pernah baca bahwa itu malah salah satu yang mungkin bisa kita lakukan untuk upaya memperbaiki kontraktilitas. Ya, baik. Dr. Yamin, kalau pengalaman Dr. Yamin, apabila kita menggunakan CRT yang konvensional ya, yang mungkin satu lead atau satu elektroda di LV dibandingkan dengan multi-point pacing itu lebih banyak respondernya yang mana, dokter? Ya, terima kasih, Dr. Edo. Sebenarnya kalau kita lihat, saya sih mungkin yang multi-point ini baru kurang dari 5 kasus, tetapi yang saya dapatkan adalah proses implan itu menjadi lebih mudah karena kita punya option yang banyak. Kadang-kadang kalau kita punya cuman satu elektrod saja, nah kalau di daerah itu terdapat scar sehingga kita tidak bisa mengcapture regio itu, maka bisa thresholdnya tinggi. Atau bisa saja kita mengcapture phrenic nerve, maka kita tidak punya option lain. Tapi kalau kita mempunyai multi-point pacing, kita bisa kombinasikan antara beberapa elektrode tadi. Seperti saya katakan tadi, kasus yang saya sampaikan tadi, setelah kita kombinasikan antara 1-4, maka kita mendapatkan semua parameter yang optimal. Jadi tidak ada phrenic nerve, kemudian thresholdnya acceptable. Jadi lebih kelihatannya adalah kita bisa mencapai daerah yang memang sangat ideal dari segi delay dengan parameter yang optimal. Kadang-kadang kalau dengan single pacing harus elektrod, kita terpaksa pindah ke mungkin yang pulsolateral yang relatif delay-nya kurang baik. Jadi kalau delay-nya kurang baik, tentu nanti itu terkait dengan responders. Oke, dan saya rasa memang Medtronic juga mempunyai beberapa seri CRT yang memiliki multi-point pacing. Ya, termasuk ada yang aktif, saya kira. Yang aktif juga membantu kalau nanti misalnya katakanlah gampang dislodge. Kalau yang pasif, sekarang ada multi-point juga yang aktif. Jadi kita pada misalnya cabang CS yang baik tapi besar,
Nah, kita yakin kita stabil juga. Kadang-kadang kan kalau enggak bintik bisa dislodge atau bergeser. Ya. Baik, terima kasih Dr. Yamin. Ini ada beberapa pertanyaan, ini sepertinya sangat antusias sekali serta kita malam hari ini. Saya akan mencoba mengkompilasi. Ini satu pertanyaan yang cukup banyak, ini mengenai pacemaker pada kondisi AF. Jadi sinus node, untuk sinus node dengan episode AF, kira-kira mode pacemaker apa yang disarankan? Dan kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa yang sesuai SND untuk paroxysmal AF? Jadi saya rasa pertanyaan yang sama. Mungkin kemudian satu lagi, apakah implantasi pacemaker pada pasien dengan AF dapat mencegah terjadinya stroke? Mungkin dua ini dulu, Dr. Jansen. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, pada pasien dengan AF, tadi sesuai guideline, maka jelas pada pasien dengan permanen AF, maka memang indikasi untuk pemasangan single chamber ventricle. Tetapi kalau pada pasien dengan paroxysmal AF, masih bolak-balik antara sinus rhythm dan AF, mungkin masih ada tempatnya kita pasang dual chamber, karena atrial masih bisa berkontraksi, masih ada sinus rhythm. Kemudian apabila dipasang dual chamber, kita ada mode namanya mode switch. Jadi kalau terdeteksi dari lead adanya gangguan irama atau takikardi di atrial, maka dia akan mode switch ke mode ventricular saja. Jadi dari dual chamber akan berubah ke single chamber ventricular, seperti itu. Jadi kalau misalnya permanen, maka jelas single chamber ventricular, tetapi kalau masih paroxysmal, masih ada tempatnya dual chamber, tetapi kita bisa gunakan metode mode switch apabila kita temukan adanya atrial fibrilasi. Untuk pertanyaan kedua, kalau pasien dengan atrial fibrilasi yang kita pasang adalah pasien AF dengan slow ventricular response yang simptomatik karena bradikardinya. Ya, jadi pemasangan ini untuk meningkatkan heart rate dan memperbaiki simptom yang diakibatkan karena heart rate yang rendah, ya misalnya presinkop, fatigue dan lain sebagainya, dan bukan untuk memperbaiki kondisi stroke. Bukan untuk mencegah kondisi stroke. Tentu saja, seperti kita ketahui, kalau pasien AF, kita nilai CHA2 score, kalau misalnya tinggi, maka kita harus kasih antikoagulan untuk mencegah stroke, dan bukan pemasangan pacemaker. Saya rasa demikian, Dr. Edo. Jadi tetap ya, kita harus tetap memberikan antikoagulan atau antiplatelet sesuai dengan CHA2 score-nya untuk kasus-kasus AF, walaupun sudah dipasang pacemaker. Dan mungkin kalau kita ingat, mungkin dari seri Medtronic pun ada beberapa yang memiliki pacemaker dual chamber yang memiliki fitur anti-tachycardia pacing, anti-tachycardia treatment. Ini menjadi salah satu pilihan untuk AF paroxysmal. Kemudian ini ada lagi banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan tentang berhubungan dengan teknis, terutama dengan programming. Tapi mungkin ini ada satu pertanyaan, mungkin Dr. Yamin ya. Ini kalau his bundle pacing, Dok, ada peranannya tidak untuk mensinkronisasi mechanical synchrony? Ini kayaknya apa nih yang Iya. Silakan. Terima kasih. Saya kira ini adalah suatu harapan baru yang sudah mulai kita lakukan, ya, bahwa his bundle pacing itu kita tahu bahwa kalau pada keadaan LBBB tertentu dia bisa mengoreksi left bundle branch block. Jadi bisa. Jadi nanti di kedepannya saya kira satu harapan penggunaan his bundle pacing ini bisa kita pakai untuk mengoreksi left bundle branch block sehingga bisa terjadi sinkronisasi. Jadi itu salah satu yang akan dilakukan. Memang saat ini dia belum masuk di guideline ya. Dia hanya masuk saya kira di kelas 2A kalau pasien-pasien total AV block dengan ejection fraction 40% dan dengan diprediksi beban pemakaian akan lebih dari 40%. Itu bisa kita pakai his bundle untuk mengantisipasi terjadinya perburukan LV fungsi. Jadi his bundle pacing ke depan sih akan saya kira dengan semakin banyaknya data dan trial atau uji klinik dilakukan, mungkin akan naik nanti posisinya dalam guideline. Baik, terima kasih Dr. Yamin. Kita sama-sama sepakat ya bahwa his bundle pacing di Dr. Yamin adalah salah satu pionir untuk his bundle pacing di Indonesia. Ya, moga-moga teknologi ini akan selalu berkembang dan ini juga salah satu teknologi yang terbaru yang diusung oleh Medtronic. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin mengingat waktu, mungkin kita akan jawab satu pertanyaan terakhir nih.
Terutama ini sangat berteknis sekali ya. Dr. Jansen, bagaimana cara mendeteksi undersensing atau oversensing pada pacemaker? Dan mungkin satu lagi ini, bagaimana cara mengetahui pacemaker mediated tachycardia dan bagaimana mengatasinya? Kayaknya kardiolog yang nanya nih. Jangan IP yang nanya ini. Dia Atau IP. ngantuk nggak nih? Ngantuk nggak? Dites dulu. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Kalau untuk pacemaker mediated tachycardia itu biasanya terjadi re-entry itu. Jadi pada saat ventricular pacing, kemudian dia ada back ke atrial, kemudian balik lagi ke ventricle, balik lagi ke atrial, disensing bolak-balik sehingga bisa menyebabkan pacemaker mediated tachycardia. Jadi biasanya pada pasien seperti ini kita perpanjang blankingnya, P-valve-nya kita perpanjang supaya ketika dia ventricular pacing dia retrograde ke atrium dan itu tidak terdeteksi lagi atau masuk dalam area blanking sehingga tidak terdeteksi oleh lead atrial sehingga tidak terjadi re-entry. Kurang lebih sih seperti itu. Ya. Sorry tadi pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara mendeteksi undersensing dan oversensing dari pacemaker? Ya, tentu saja pada pasien-pasien yang pos pemasangan pacemaker atau pada saat pemasangan pacemaker, idealnya memang kita mengukur yang namanya P-wave, mengukur namanya R-wave di situ. Ya. Yang pertama kemudian pada saat kita men-set sensingnya, tentu saja kita melihat dari data yang kita dapatkan pada saat kita pasang pacemaker atau pada saat kita program ulang pada pasien-pasien yang kita pasang pacemaker. Dengan demikian, kita bisa lihat apakah sensing atau sensingnya pada pasien tersebut itu P-wave atau R-wave-nya dan sensing yang kita pasang itu over atau misalnya harus kita rubah atau tidak, itu pertama. Kemudian juga pada pasien ini terutama kalau kita harus evaluasi apabila kita dapatkan kelainan pada pasien, misalnya kita dapatkan adanya gangguan harusnya pasien ini misalnya pada pasien adanya sinus pulse tetapi atrial rate-nya tidak bekerja. Nah, kita harus cek dengan program, kita lihat apakah ada masalah dengan sensingnya atau ada masalah dengan lead dan lain sebagainya. Salah satu problem yang kita temukan salah satunya adalah karena over atau under sensing, sehingga pacemaker-nya tidak bekerja. Tapi ini saya rasa terlalu teknis dan banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Intinya kita harus evaluasi dan kita harus program ulang pada pasien yang memang kita pasang pacemaker supaya kita yakin pacemaker-nya tetap bekerja pada pasien ini. Saya rasa itu, Dr. Edo. Ya, mungkin Dr. Yamin ada sedikit komentar juga tentang under sensing, over sensing. Ya, saya kira sudah jelas ya, tapi bisa juga kalau kita misalnya sebagai sejawat yang menerima balik pasien yang sudah dipasang pacemaker, kita bisa lihat di EKG kadang-kadang ya. Misalnya, kalau misalnya pasien dengan SND tiba-tiba misalnya katakanlah ya timbul gelombang P misalnya, tapi dia tetap memberikan output di situ. Jadi yang mestinya kalau timbul gelombang P intrinsik, dia mestinya tidak boleh memberikan input, tapi kita lihat ternyata setelah keluar gelombang P, tetap saja pacemaker memberikan output, berarti dia tidak bisa melihat si gelombang P itu atau under sensing. Itu dari EKG sih masih bisa kita lihat beberapa fenomena under sensing. Ya secara kasar, nanti tentu untuk interogasinya kita pakai programmer. Oke, terima kasih Dr. Yamin. Jadi biasanya memang kalau under sensing itu dampak akhirnya adalah over pacing. Ada pacing yang tidak berlebihan. Sedangkan kalau over sensing maka biasanya under pacing, harusnya pacing tapi tidak. Itu fenomena secara umum, tapi tentunya tetap harus dikonfirmasi dengan alat programmer. Baik, mengingat waktu pula, maka saatnya waktunya kita berpisah. Terima kasih lagi kepada kedua pembicara yang luar biasa pada malam hari ini. Dan terima kasih juga pada Medtronic, sponsor kita pada hari ini. Ikuti terus webinar Indah HRS setiap hari Jumat untuk sekarang dan sampai terusnya mungkin, moga-moga ini menjadi satu kegiatan rutin yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dengan ini saya tutup pertemuan kita malam hari ini. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Dr. Edo, Dr. Jansen. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Edo, kepada Dr. Yamin, Dr. Jansen atas ilmu pada malam hari ini. Untuk webinar selanjutnya dapat dilihat on screen masing-masing. Jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media INAHRS karena akan selalu kita update di sosial media dan selalu kita update linknya di bio Instagram INAHRS 2020. Selamat malam, selamat weekend. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.